Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Maulidinur and Family. Sekarang kita iseng-iseng nih. Habis sholat subuh kita mau ke kota Bandung. Sekalian coba mobil listrik. Nih, kondisi berangkat itu kita jam 4.57 ya. Sekarang ini baterainya kondisinya 75%. Kita lihat nih, tapi ini kita bukan mau ngetes irit-iritan atau jauh-jauhan ya. Ini kita ngetes normal aja, seperti apa sih di perjalanan pakai mobil listrik Jayco J5. Ikutin terus ya teman-teman jalan-jalan dadakan ini. Nah, ini teman-teman kita sudah masuk tol Jor ya, TB Simatupang. Ini kita pakai fitur adaptive cruise control ya, di kecepatan 85 km per jam kurang lebih. Tapi tetap ya, kita tetap harus istilahnya siaga, karena walaupun ini sudah intelligent cruise control, dia bisa belok sendiri setirnya. Lihat nih ya, setirnya belok sendiri. Tapi ya tetap aja kita tetap harus waspada. Ini cuman sekedar bantu saja, bukan untuk otomatis, full otomatis ya. Jadi pengemudi tetap harus siaga. Perjalanan masih jauh. Jadi Jayco J5 ini kita sudah menempuh odometer tuh jarak pemakaian kita 1027 km. Sejauh ini pemakaian cukup nyaman ya untuk mobil dengan harga yang nggak nyampe 300 juta, kurang 1000. Tapi sepertinya ini mobil memang tidak sesuai dengan harganya. Ini juga kita mengambil mobil ini ya karena reviewer di YouTube ya yang banyak merekomendasikan mobil ini. Jadi kita pun ikut tertarik, pengen cobain nih mobil Cina yang bernama Jayco J5. Jadi kita ikutan ngantri dari bulan November, tanggal 4 November kita diterima mobilnya itu di 17 Januari. Cukup lama indennya, tapi masih lumayan cepat ya prosesnya, nggak terlalu lama gitu ya. Ya nanti kita lanjut lagi. Kita mungkin belum sarapan, jadi kita akan berhenti untuk sarapan di rest area. Nggak tahu rest area yang mana. Mungkin juga sekalian kita charge mobilnya ya, biar nggak, kita juga bukan pengen main irit-iritan, bukan pengen main tahu
masih mantap gitu ya, nggak terlalu sampai terguncang, jadi masih lumayan empuk tapi nggak terlalu empuk. Ini kecepatan hanya di sekitar 90 km/jam dengan kondisi baterai 67%. Tadi berangkat 75 ya. Ini di kilometer 13 tol MBZ baterai sudah 67%. Nggak tahu nih kita ngecas di mana, mungkin sekalian berhenti diri ke toilet. Kita lihat saja nanti ya teman-teman ya. Ikutin terus perjalanan dadakan ini. Udah Purworejo. Yuk. Ya, ini kita sudah mau sampai di kilometer 88 ya, di daerah mana ya? Purwakarta apa sih namanya sini? Iya, itu Purwakarta. Ya, ini kita mau sarapan nih di sini. Bisa sekalian ngecas kayaknya. Sekarang kondisi baterai sudah 48%. Dari tadi berangkat dari rumah itu 75% baterai ya. Jadi sampai ke rest area 88 ini 48% kondisinya ya. Kita mampir sebentar sarapan, nggak tahu sedapatnya aja ngecasnya berapa, nggak mesti full, pokoknya yang penting keisi sambil berhenti gitu ya, jadi nggak buang-buang waktunya juga. Tadi sengaja ngecas juga. Oke, nanti kita lihat proses pengecasannya, apakah masih ada yang kosong atau penuh, atau dan kosong sih ya. Yuk kita ikutin terus. Nah, ini ada masuk ke rest area 88, ada petunjuknya ya, SPKLU di mana. Nah, ini nih. Ada di sini, belok ke kiri. Jadi masuk ke arah Starbucks sama drive-thru-nya McD ya. Ini kita juga belum tahu ada di mana. Oh, itu tuh di depan tuh, lurus tuh. Cukup banyak ya pilihan SPKLU-nya. Kita mau pakai yang mana? Ya inilah, boleh. Nah, ini kita sudah mengecas nih. Kita pakai yang 22 kW dari PLN ya. Nggak terlalu cepet sih, tapi ini AC charging yang menurut saya cukup aman. Kalau kita mau ngecas sampai 100% pun pakai AC charging tuh katanya lebih aman ya, untuk baterai, daya tahan baterai, biar nggak cepat bocor katanya sih, biar nggak cepat degradasinya, nggak cepat banyak. Nah, ini oh ya, tadi juga selama pemakaian di jalan tol ya, ini kondisi bannya tuh saya sih suka sih ban ini, GT Control P10 ya, P10. Ban standarnya ini menurut saya cukup nyaman, nggak berisik. Jadi enak sih. Tadinya saya pikir ini bakalan berisik ya, bakalan tidak nyaman, nggak empuk. Ternyata empuk dan nggak berisik. Jadi untuk sepertinya yang tadinya saya berpikiran mau ganti ban, nggak jadi ya. Ini bannya cukup enak, dan mungkin nanti kalau ini bannya suatu saat sudah harus diganti pun, sepertinya saya akan beli ban ini lagi. Moga-moga nggak terlalu mahal ya, karena ini ukurannya termasuk besar nih, 235 55 ring 18. Jadi sepertinya cukup mahal kalau ban-ban dengan merek-merek yang sudah ternama. Oke, kita mau ke toilet sarapan. Nanti kita lihat selesainya berapa lama, ini dapat berapa ngecas di sini. Ikutin terus ya teman-teman. Ini di dekat rest areanya ada Solaria. Gak tahu tuh Solaria udah buka belum ya? Kayaknya belum ya. Ada McD. McD itu udah buka nih. Pastinya udah buka lah ya. Toiletnya bagus, ada AC. Nah, toiletnya juga nggak jauh ya dari tempat pengecasan. Ini menurut aku rest area teroke sih itu. Toiletnya bagus. Tenannya oke, terus Iya, ada kebab Turki, ada tahu Sumedang. Ini apa? Masjidnya oke Ini banget. ada toko baju nih, drive-thru-nya. Ini masjid juga di dekat SPKLU juga ya. Ada taman bermain juga, oke sih ini untuk singgah sebentar.
istirahat sambil ngecas, terutama toiletnya. Wow, toiletnya pakai pintu kaca. Kita ke dalam dulu ya. Nah, ini di sekitar rest area sebelum Starbucks ya. Biasa ada Ibu Haji Ciganea. Ini andalannya sih yang di kilometer 88. Sebelahnya ada Indomaret, Kopi Kenangan, Tahu Sumedang. Ini ada toko baju juga. Toko Sumedang sampai punya 2 outlet loh di sini, sama deket toilet tuh di depan. Tadi kita toilet yang itu, toilet kita yang tadi ya. Di sebelah Tahu Sumedang tuh ada taman bermain anak ya. Jadi sambil istirahat, anak-anak kecil bisa bermain di situ. Coba kita lihat ke sana. Dan di atas ini ada Afung, bakso Afung ya. Ini luas sekali ternyata sekarang kilometer 88. Dulu beberapa tahun yang lalu belum sampai seluas ini saya kesini. Ini masjidnya juga besar ya dan bagus sepertinya. Nah, ini tempat bermainnya. Oke sih, ini rest areanya ya. Menurut saya sudah jauh lebih baik nih dibanding kilometer 88 yang beberapa tahun yang lalu. Kita lihat pengecasan mobil kita sudah seberapa. Kita lihat ya. Sebelum ke mobil, kita tadi penasaran, kita mau ke atas yang belakangnya masjid ya. Ternyata ini lebih luas lagi di sini dong. Ini ada food court lagi nih, ada segala macam makanan ya. Panjang sekali sampai ke ujung sana. Sampai ke ujung sana. Dan di belakang situ ada Alpha Express, ada Ciganea lagi, Circle K, dan ini ada live music. Coba, ada live music dong. Ada toilet lagi pastinya ya. Ada belah duren. Wah, ini sih the best ini rest areanya, kilometer 88A. Nggak bosan gitu berlama-lama di sini juga. Tapi buat apa ya lama-lama? Namanya juga cuma istirahat sebentar. Dan ini di sebelah Alpha Express ada SPKLU lagi ya, punya Voltron nih. Ada charger lagi, dan di belakang sana juga belum selesai itu, sepertinya masih diplastikin. Itu ada SPKLU lagi tuh, tapi masih diplastikin ya, masih terlihat ya. Masih dibungkus jadi seperti belum bisa dipakai. Kalau yang ini udah nih, Voltron. Jadi di bawah tadi tuh ada 3 stasiun pengisian, di sini ada 2, jadi ada 5 nih. Di sini ada yang 22 kW sama yang 100 kW. Lumayan nih, banyak tempat ngecas. Di sini ada Permata Executive Lounge Pertamina. Circle K. Roti O juga ada, nggak ketinggalan. Wah, ini sih luas banget. Nah, ini yang baru. Sudah, oh belum kan? Masih ditutupin pembatas. Ini nanti mungkin Lebaran sudah bisa dipakai nih. Nah, ini sudah selesai pengisian. Tadi kita pindah ya teman-teman, ngecasnya dari yang 22 kW ke yang 200 kW. Tadi baru 10 menit ngecas di 22 kW. Kita pindahin ke 200 kW supaya bisa 100%, biar muter-muter di kota Bandungnya tenang gitu ya, nggak mikir-mikir mau ngecas lagi. Jadi total pengecasan tuh ya kurang lebih hampir sejam, sambil istirahat, makan, sarapan, dan ke toilet. Oke, nanti rekapannya kita sampaikan di akhir video ya. Sekarang kita lanjut ke kota Bandung. Nyampe juga nih di tujuan pertama kita di jalan-jalan mendadak di kota Bandung. Tujuan pertama kita Prima Rasa. Mau beli oleh-oleh dulu sebelum nanti tambah penuh. Makin siang di sini pasti makin penuh, makin susah parkir. Ini aja jam kita sampai di sini tuh di tujuan pertama jam 9 pagi. Ini udah cukup ramai ya.
nanti siang bakalan lebih ramai lagi. Makanya kita memutuskan mampir dulu ke sini, beli oleh-oleh dulu. Nanti habis dari sini kemana? Ikutin terus ya. Sudah sampai ke tujuan kedua, Batagor Kingsley. Ini nggak terlalu jauh ya, jaraknya dari Prima Rasa tadi sekitar 1,4 kilo kalau di Google Maps sih. Jadi tujuan kedua kita ke sini. Belum tahu juga mau makan di sini atau sekedar dibawa pulang beli mentah. Ya, ini tujuan kedua, kita masuk dulu. Destinasi ketiga ke daerah Jalan Trunojoyo nih. Banyak distro. Biasa anak-anak nyari baju katanya di distro-distro Bandung. Nggak tahu nih masuk yang mana, banyak pilihan soalnya. Kita pilih-pilih dulu ya. Waktu sudah jam setengah 1 siang, 12.30. Ini tujuan kita keempat. Ini Kocok Bandung Mang Dadeng. Beberapa video yang sebelumnya sudah pernah ya kita makan di sini. Bisa ditonton reviewnya di atas. Kita makan siang dulu di sini. Destinasi kelima dan sepertinya destinasi terakhir nih. Ini sudah jam 2.15. Kita ke Mie Bakso Linggarjati. Lokasinya dekat itu ya, alun-alun Kota Bandung sama Masjid Raya Bandung ya. Untuk review lengkapnya ada di video terpisah. Ini kita kebetulan belum pernah kesini, jadi akan ada review lengkapnya di video yang setelah ini ya. Nah, habis dari sini mungkin kita akan kembali ke Jakarta. Oke, kita lanjut lagi pulang ke Jakarta. Nanti ada rekapnya lagi ya, perjalanannya seperti apa. Teman-teman, sekarang kita sudah di mobil mau ke arah Jakarta lagi nih. Sudah jam 2.34. Waktu menunjukkan 2.34 ya, udah sore setengah 3. Kita pulang ke Jakarta setelah tadi singgah ke 5, mampir ke 5 tempat ya, 5 tujuan tempat. Nah, ini sekarang baterai dalam kondisi 78%. Perjalanan ke Jakarta dapat ditempuh 3 jam 21 menit. Ya, kita nggak tahu deh. Nanti berhentinya di mana, di rest area mana, mungkin bisa, kalau bisa sambil ngecas. Seperti apa nanti beritanya seperti apa nanti reviewnya ya, ikutin terus ya teman-teman sampai habis. Akhirnya sampai juga nih di dekat rumah sih, belum nyampe rumah tapi sudah dekat banget nih. Kita lagi mampir beli makan malam untuk di rumah. Sekarang jam setengah 8 malam. Kondisi baterai itu 47% ya. Jadi tadi kita berangkat tuh dalam kondisi baterai 75%. Lalu kita jalan, kita isi penuh 100% di kilometer 88A. Lalu habis itu kita jalan keliling Bandung sampai ke 5 tempat ya. Cukup lama deh, cukup muter-muter juga kota Bandung, puas. Sekarang sudah kembali lagi ke Jakarta dalam kondisi baterai 47%. Dan waktu kita mengisi di kilometer 88A, ngecas di kilometer 88A itu habisnya hanya 91.000 dengan durasi waktu 1 jaman lebih ya, hampir 1,5 jam. Tapi memang kita santai sih, nggak buru-buru, jadi kita bikin 100% aja biar enak kita jalan-jalan di kota Bandungnya. Jadi hanya 91.000 rupiah teman-teman untuk jalan-jalan ke kota Bandung, pulang pergi nggak nginep, full tol, nggak dihemat-hemat nyetir kadang-kadang sampai 120, kadang 100, 90 ya. Pokoknya saya jalannya aja lah, kalau kosongnya dikencengin, kalau penuh ya dilambatin, seperti itu teman-teman. Jadi pakai mobil listrik ini memang sangat hemat ya, dari biaya
untuk perjalanannya, karena memang SPKLU ini jauh lebih murah dibanding isi BBM. Nah seperti itu teman-teman, review perjalanan road trip dengan mobil listrik Jayco J5. Kita akan kemana lagi berikutnya? Belum tahu sih, nanti kita jadwalkan lagi deh. Ikutin terus ya teman-teman jalan-jalan berikutnya di channel Maulidi Nur and Family. Sampai ketemu, dadah.